Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kedua hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholli dan sholihah, jumpa lagi dengan Bu Guru Uswah pada video pembelajaran kali ini. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya selalu bersemangat meski belajar dari rumah. Yuk kita niatkan belajar hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita memulai, sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Ibu guru hitung sampai 3 ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholih. Amin. Sholih dan sholihah, saat ini kita tengah memasuki musim penghujan. Nah, hujan adalah rahmat. Oleh karena itu, ketika hujan turun, jangan mencelanya ya. Justru kita harus memperbanyak berdoa. Nah, sudah pada tahu kan doa ketika hujan turun? Ya, Allahumma shayyiban nafi'an. Siapa yang tahu dari mana asalnya hujan? Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Hal ini terdapat pada Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-saylu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna 'alaihi fin nari ibtigha'a hilyah aw mata'in zabadun mithluh kadzalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkuthu fil ard kadzalika yadribu Allahu al-amthal. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa Allah yang menurunkan hujan dari langit. Hujan jatuh dari awan-awan mendung dan kelabu. Siapa yang tahu wujud dari awan itu apa? Dari mana awan berasal? Awan berwujud gas dan berasal dari penguapan air yang ada di bumi akibat panas matahari. Air berubah wujudnya menjadi gas karena panas matahari. Nah, ternyata panas bisa mengubah wujud suatu benda ya. Pada tema sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang panas dan perpindahan panas. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari pengaruh panas terhadap perubahan wujud benda. Adapun kompetensi dasarnya sebagai berikut. Kompetensi dasar 3.6 menerapkan konsep perpindahan dan pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari. 4.6 melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, siswa mampu memahami sifat-sifat benda padat, cair, dan gas.
Yang kedua, siswa memahami perubahan wujud benda. Yang ketiga, siswa memahami konsep perpindahan dan pengaruh kalor dalam perubahan wujud benda. Solih dan solihah, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekarang kita bahas tentang pengaruh kalor pada benda yuk. Seperti yang sudah dijelaskan, kalor adalah energi yang bisa berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya. Umumnya, kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Karena itulah, kalor bisa mempengaruhi benda yang mendapat energi dari benda lainnya. Pengaruh kalor yang pertama yaitu dapat menyebabkan perubahan suhu. Perubahan suhu benda. Tahukah kamu, perpindahan kalor bisa menyebabkan suhu benda berubah. Artinya, suhunya bisa naik atau turun. Benda yang menerima panas akan mengalami peningkatan suhu. Benda yang melepas panas akan mengalami penurunan suhu. Contohnya, kita lihat suhu dari es batu ini. Suhunya sekitar -2 derajat Celcius. Ketika kita panaskan es batu ini, maka es batu akan mencair dan suhunya naik. Artinya, es batu menerima panas dan mengalami kenaikan suhu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kalor dapat mempengaruhi suhu benda. Pengaruh kalor yang kedua yaitu dapat mengubah wujud benda. Sebelum kita membahas pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda, Bu Guru akan mengingatkan kembali materi yang sudah kalian pelajari di kelas 3, yaitu wujud benda. Apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Massa suatu benda dapat kita ketahui dengan menimbangnya. Benda yang menempati ruang juga dapat diukur volumenya. Volume adalah besarnya ruangan yang ditempati oleh suatu benda. Apakah buku ini benda? Ya, karena buku memiliki massa dan menempati ruang. Apakah air adalah benda? Ya, karena memiliki massa dan menempati ruang. Jadi, segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang disebut benda. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat. Contoh benda padat antara lain buku, pensil, jam, baju, sendok, kursi, bingkai foto, dan lain-lain. Nah, sifat pada benda padat yaitu pertama, volume dan bentuknya selalu tetap meskipun diletakkan di wadah yang berbeda. Kedua, benda padat tidak dapat mengalir dan tidak dapat dimampatkan. Ketiga, dapat diraba. Benda cair. Contoh benda cair yaitu air, sirup, minyak goreng, kecap, bensin, oli, susu, jus buah, minyak wangi, madu, santan, dan lain-lain. Sifat dari benda cair yaitu pertama, bentuk berubah-ubah sesuai wadahnya, tetapi volumenya tetap. Ingat ya, bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya, tapi volumenya tetap. Air yang diletakkan di gelas akan berbentuk seperti gelas. Jika air diletakkan di ember, bentuknya seperti ember. Namun, meskipun berubah-ubah bentuknya, volume benda cair selalu tetap karena tidak dapat dimampatkan. Kedua, menempati ruang. Air yang dituangkan ke gelas akan memenuhi seluruh ruang gelas. Setelah gelas terisi penuh, air akan tumpah keluar. Yang ketiga, permukaan selalu datar. Air yang tenang memiliki permukaan yang datar. Namun, ketika air diberi usikan, maka permukaannya menjadi bergelombang. Yang keempat, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah.
Contohnya, air sungai mengalir dari hulu pegunungan menuju laut yang letaknya lebih rendah atau air hujan yang jatuh ke tanah. 5. Menekan ke segala arah. Air memiliki tekanan. Semakin rendah suatu tempat, maka tekanan air pada tempat tersebut semakin besar. Selain itu, tekanan air menekan tidak hanya satu arah saja, melainkan ke segala arah. Yang keenam, meresap ke celah-celah kecil. Peristiwa naik atau turunnya benda cair pada celah sempit dinamakan kapilaritas. Contoh peristiwa ini, air yang meresap pada celah-celah tisu. Terakhir, dapat melarutkan benda. Benda cair dapat melarutkan benda. Contohnya, ketika membuat teh manis, gula akan larut dalam air teh sehingga air teh menjadi manis. Peristiwa bercampurnya gula dengan air teh disebut melarut. Peristiwa melarutnya benda menghasilkan larutan. Berikutnya, benda gas. Contoh benda gas adalah udara dalam balon, uap air, asap, awan, dan gas LPG. Sifat pada benda gas yaitu pertama, tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Kita dapat merasakan benda gas meskipun tidak dapat melihatnya. Contohnya, kita dapat mencium bau harumnya pengharum ruangan. Kedua, volume dan bentuknya berubah-ubah. Hal ini karena benda gas akan memenuhi ruangan yang ditempatinya. Di dalam balon, bentuk dan volume gas sesuai dengan bentuk dan volume balon. Di dalam ban, bentuk dan volume gas sesuai dengan bentuk dan volume ban. Selain itu, benda gas dapat dimampatkan. Yang ketiga, mengembang dan menyusut. Benda gas mempunyai sifat dapat mengembang dan menyusut. Benda gas sangat peka terhadap perubahan suhu. Saat suhu panas, benda gas akan memuai, dan saat suhu benda dingin, maka gas akan menyusut. Yang keempat, menempati ruangan. Benda gas akan mengisi seluruh ruangan yang tersedia. Contohnya, ketika menyemprotkan minyak wangi ke baju, maka orang lain yang berada di sekitar akan mencium wangi tersebut. Dan terakhir, menekan ke segala arah. Benda gas memiliki tekanan. Udara dapat memberikan tekanan ke segala arah. Contohnya ketika meniup balon. Pada saat balon ditiup, udara akan mengisi seluruh ruang pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka balon akan membesar dan dapat meletus. Balon meletus karena dinding balon tidak dapat lagi menahan tekanan udara dari dalam balon. Nah, sekarang sudah ingat kembali kan wujud-wujud benda? Benda tersebut dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda-beda. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan energi kalor yang biasanya terjadi akibat pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Berikut ini adalah jenis-jenis perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair atau melebur atau meleleh. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Sebuah benda bisa mencair karena adanya panas. Nah, peristiwa ini memerlukan kalor atau memerlukan panas. Adapun contoh-contoh perubahan wujud mencair, yang pertama, mentega dipanaskan akan mencair atau meleleh. Kemudian es dibiarkan terkena udara atau dipanaskan juga akan mencair. Dan lilin dipanaskan juga akan mencair. Yang kedua, membeku. Perubahan wujud benda membeku merupakan perubahan yang terjadi pada benda cair. Kebalikan dari mencair, membeku merupakan perubahan benda cair menjadi benda padat. Proses membeku ini terjadi karena dipengaruhi oleh suhu dingin. Peristiwa ini melepaskan energi panas. Contohnya, air yang dimasukkan ke dalam freezer akan mengeras atau membeku. Lelehan lilin akan mengeras setelah menjauh dari api. Kemudian pembuatan gula jawa dari nira kelapa dan agar-agar yang dimasak dari semulanya cair ketika didiamkan lama-kelamaan akan membeku.
Yang ketiga, menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Perubahan wujud benda menguap ini dipengaruhi oleh panas. Artinya, peristiwa ini memerlukan atau menyerap kalor atau panas. Contohnya, pertama, bensin dibiarkan di udara terbuka akan berubah wujud menjadi gas atau menguap. Kemudian, minyak kayu putih yang di dalam botol jika dibiarkan terbuka lama-kelamaan akan berkurang volumenya karena menguap. Yang ketiga, air yang dimasak lama-kelamaan akan habis karena menguap juga. Terakhir, parfum yang kita semprotkan ya. Nah, kalau parfum ini dibiarkan di tempat yang terbuka, lama-kelamaan juga akan habis karena menguap. Yang keempat, mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair. Embun muncul saat gas di udara mendingin dan berubah wujud menjadi embun. Peristiwa ini melepaskan energi panas. Contoh perubahan wujud benda mengembun yang pertama, titik-titik air atau embun di dedaunan pada pagi hari. Titik-titik air ini berasal dari uap air yang menempel pada daun. Yang kedua, butiran air yang terbentuk di bagian dinding gelas saat gelas diisi es. Yang ketiga, butiran air yang muncul di tutup panci atau tutup gelas setelah digunakan untuk menutup makanan atau minuman panas. Uap panas yang tertahan di tutup panci akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air. Yang kelima, menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas. Nah, teman-teman, ini dipengaruhi oleh suhu panas. Artinya, peristiwa menyublim memerlukan atau menyerap kalor atau panas. Contoh perubahan wujud menyublim adalah kapur barus atau kamper, lama-kelamaan akan mengecil dan habis. Ya, kamper ini atau kapur ini tidak menghilang, melainkan berubah wujudnya dari padat langsung ke gas tanpa mencair. Selain itu, penggunaan es kering. Nah, pada es kering ini mudah kita amati dengan cara memasukkan es kering ke dalam air. Di situ, padatan es kering berubah menjadi gas. Yang keenam, mengkristal. Perubahan wujud benda mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi padat. Namun, perubahan wujud ini berbeda dengan membeku loh, meskipun sama-sama dipengaruhi oleh suhu dingin. Peristiwa ini melepaskan energi panas. Contohnya, munculnya bunga es atau salju pada freezer, terbentuknya salju dari uap air, pembuatan es kering dari gas karbon dioksida, kemudian pembentukan kristal-kristal belerang. Untuk memudahkan kalian belajar perubahan wujud, Ibu memberikan rangkuman segitiga perubahan wujud. Yang pertama ada benda padat, kemudian ada benda gas, lalu benda cair. Nah, kalian bisa perhatikan tanda panahnya. Ini artinya perubahan wujudnya dari padat ke cair. Nah, perubahan wujudnya disebut mencair. Selanjutnya, perubahan wujud dari cair ke padat disebut membeku. Ya, berikutnya perubahan wujud dari padat ke gas disebut menyublim. Sedangkan perubahan wujud dari gas ke padat disebut mengkristal. Selanjutnya, perubahan wujud dari cair ke gas disebut menguap. Sedangkan perubahan wujud dari gas ke cair disebut mengembun. Nah,
Kalian perhatikan, apabila tanda panahnya berwarna merah, artinya menerima atau membutuhkan panas. Sedangkan tanda panah yang berwarna biru artinya melepaskan panas. Bagaimana? Mudah kan? Oke, sholli dan sholihah. Yuk kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Benda yang menerima panas atau kalor akan mengalami peningkatan suhu, dan benda yang melepas kalor atau panas akan mengalami penurunan suhu. Yang kedua, pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Ada apa saja? Membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Ibu guru berharap kalian tetap sabar dan semangat dalam menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita miliki, yang kita dapatkan, dapat bermanfaat baik di dunia dan di akhirat. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakannya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala sanjungan hanya untukmu. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.